Jadi Cia sudah tahu belum kenapa Cia dipanggil ke ruang BK? Iya, Bu. Jadi tujuannya saya panggil Cia itu ada yang ingin saya luruskan beberapa tentang yang telah yang sudah saya tanya ke guru kelasnya dan guru maternya juga. Jadi sebelum kita mulai bimbingannya, Ibu mau berikan Cia satu kertas yaitu dengan baik dan baca dengan baik ya. Iya, Bu. Dibaca baik-baik ya Cia, nanti di bawah itu akan ada Cia, nanti Cia Jadi setelah ini Cia harus sukarela, terbuka, agar kita berjalan dengan baik. Oke, Ibu. Sebelum Ibu memulai pembahasan bimbingan konseling, baiknya kita berdoa dulu bersama agar nanti bimbingannya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Jadi Cia sudah tahu belum bimbingan konseling itu apa? Iya, Bu. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling itu merupakan layanan yang ada di sekolah untuk menjadi teman siswa atau tempat siswa bercerita, tempat mengobrolkan masalah yang ada di kelas, dan apapun yang bermasalah tentang belajar siswa itu semuanya bisa berhubungan dengan bimbingan konseling. Agar siswa itu memperoleh bimbingan yang sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Jadi kalau manusia cerita sesuatu kepada Ibu itu boleh, karena dalam BK itu terdapat asas-asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Di sini asas kerahasiaan itu Ibu jelaskan dulu ya. Asas kerahasiaan itu apapun yang Cia ceritakan ataupun yang Ibu ceritakan Cia itu akan menjadi rahasia kita berdua, tidak akan sampai ke teman-teman Cia ataupun guru-guru teman-teman. Dan yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu maksudnya bahwa Cia harus terbuka sama Ibu, dan Ibu juga akan terbuka sama Cia tentang apa yang menjadi Ibu sudah teliti di kelas Cia itu. Jadi Ibu harap nanti Cia harus mengeluarkan apa yang Cia rasakan saat ini tentang kenapa belakangan ini itu sering datang terlambat ke sekolah dan sebagainya ya. Orang-orang yang bukan laporan sih ya, tapi lebih ke apa yang sudah saya tanyakan ke guru kelasnya itu, kalau akhir-akhir ini Cia sedang sering datang terlambat ke sekolah ya. Iya, Bu. Ibu sudah lihat absennya juga, Cia sering lambat sekolah, Cia kadang-kadang di sekolah. Kalau begitu, Cia kalau tidur malam itu biasanya tidurnya jam berapa? Jam 10. Itu agak lumayan malam biasanya. Kalau malamnya jam berapa? Setengah 7, Bu. Setengah 7. Itu lumayan cepat buat Cia. Kenapa Cia sering datang terlambat akhir-akhir ini? Apakah tidak ada yang dibangunkan Cia gitu? Iya, Bu. Cia di rumah tinggal sama siapa kalau Ibu boleh tahu? Sama Bu. Sama mama. Mamanya di rumah jarang bangunkan Cia atau bagaimana? Jarang, Bu. Jarang. Kalau bisa, kalau boleh tahu, mamanya Cia kenapa jarang membangunkan Cianya untuk sekolah pagi-pagi? Karena mama saya pergi ke pasar pagi-pagi. Ibu, Cia tidak punya saudara ya di rumah? Iya, Bu. Ibu juga pernah nanya jarak rumah Cia ke sekolah itu berapa kilo? 2 kilo, Bu.
Oh 2 kilo. Cia ke sekolahnya jalan kaki atau diantar? Jalan kaki Bu. Jalan kaki. Yang makin jauh tuh kadang kita punya berapa menit ya biasanya? 20 menit Bu. 20 menit. Cukup lama ya Cia ya. Jadi Cia kan sudah tahu kenapa Cia sering terlambat, kenapa Cia kadang tidak mau belajar ke sekolah. Jadi apa nih rencana ke depannya agar lebih disiplin setiap harinya? Apakah ada yang ingin Cia lakukan agar kebiasaan yang tidak baik itu bisa diubah ke yang lebih baik lagi? Hidup cepat, Ya, dan lagi bangun pagi dan mandiri. mandirinya agar apa nih? Agar bisa melakukan Sendiri ya. ditulis ya yang Cia lakukan kan Cia sudah tahu. Nanti buktikan terus berikan itu. Ada lagi tidak yang ingin Cia ubah di keseharian Cia? Tidak ada Bu. Di sini Ibu mau kasih lihat contoh poster yang ada di belakang Ibu. Di sini itu ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama itu bangun pagi, terus beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat untuk beristirahat. Jadi di sini tadi Cia itu berhubungan sekali dengan kebiasaan Cia. Di sini ada bangun pagi, di situ Cia bisa bangun pagi, terus lanjut beribadah, setelah itu langsung ke siap-siap untuk ke sekolah agar lebih cepat. Jadi malamnya itu Cia harus mulainya dengan tidur lebih cepat, tidur lebih awal. Ibu juga ingin meminta Cia, kalau Cia berkenan, siapa tahu ada yang tidak bisa Cia sampaikan secara langsung kepada Ibu. Jadi Ibu mau Cia menuliskan semuanya di sini, kalau katanya Cia semuanya dan Cia rasa di sekolah ini itu yang menghambat dan mempengaruhi Cia kenapa kadang-kadang Cia juga itu malas ke sekolahnya, ya. Cia tulis saja yang ingin Cia tulis. Kan sudah tadi Ibu sampaikan asas keterbukaan dan asas kerahasiaan tentang dunia muslim ini. Agar semuanya rahasia, nanti dibaca kalau di rumah, ya. Jadi di diri Cia itu apakah ada keinginan untuk berubah? Apakah ada keinginan untuk berubah? Ada. Jadi kan tadi niatnya Cia sudah sebutkan. Jadi alangkah baiknya itu Cia mulai melakukannya nanti setelah sekolah, oke? Setelah Cia melakukan kegiatan-kegiatan yang selalu itu, nanti kita lihat beberapa hari ke depan apakah ada perubahan dalam diri Cia yang bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan, bukan kesalahan Cia, tapi kebiasaan yang kurang membawa pengaruh yang baik ke dalam diri Cia. Jadi nanti Ibu kasih formulir, terus nanti Cia nanti isi formulir ini untuk Cia isi kebiasaan-kebiasaannya itu apakah dalam hari pertama, kedua sampai hari ke-7 itu
Cia mau mendengarkan dan menerima apa yang ibu bilang. Langkah baiknya itu Cia setiap harinya punya jadwal yang bagus, mulai dari tidur malam hingga tidur malam kembali gitu. Atur jadwal Cia sebaik mungkin. Kalau bisa itu Cia bikin tabel harian atau jadwal harian agar Cia itu bisa lebih teratur lagi. Apalagi sudah sering ya Cia terlambat ke sekolahnya ya. Menurut laporan-laporan dari guru mapel, bahkan teman-teman Cia juga ada yang mengeluh kalau Cia itu sering terlambat akhir-akhir ini. Nanti kalau misalnya Cia selalu terlambat, itu akan berdampak ke perkembangan pembelajaran Cia gitu. Ya paham ya Nak ya? Ya Bu. Setelah Cia bicara banyak sama ibu, ada tidak yang Cia rasakan lebih baik, lebih lega, lebih senang gitu. Jadi kalau misalnya setelah ini Cia mau cerita sama ibu, Cia bisa temui ibu di ruang PKI ya. Iya Bu. Jadi setelah ini semoga Cia itu bisa merubah kebiasaan Cia, bisa memperbaiki kebiasaan Cia agar bisa datang tepat waktu ya Cia ya. Iya Bu. Jadi ibu harap setelah kita melakukan ini nanti Cia tidurnya lebih teratur dan bangunnya juga lebih teratur ya. Di sini ibu juga mau kasih buku cerita nih agar Cia itu bisa memperbaikinya dan lebih termotivasi lagi untuk memperbaiki jam tidurnya Cia agar Cia itu bisa ke sekolahnya tepat waktu dan lebih rajin ke sekolahnya. Cia bisa baca buku ini nanti sepulang sekolah. Semoga dalam buku ini dan juga dari Cia mendapatkan nasihat-nasihat dari ibu yang disampaikan ke Cia itu, semoga Cia memperbaiki keterlambatannya ke sekolah itu. Semoga besok Cia sudah bisa mulai tepat waktu ya Cia ya. Iya Bu. Cia ini ya. Cia mau mencoba kan memperbaiki jam-jam yang terlambat itu. Iya Bu. Bagus ya. Beberapa hari ke depan ibu akan melihat apakah ada perubahan setelah kita melakukan bimbingan ini ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Tapi kalau misalnya beberapa hari ke depan Cianya masih terkendala dalam hal yang sama, nanti ibu undang Cia lagi ya. Cia bersedia ya Cia ya. Iya Bu. Untuk melakukan bimbingan lagi agar Cia itu bisa jadi anak yang lebih tepat waktu lagi nantinya ya. Terima kasih Cia ya. Nanti setelah ini Cia kembali ke kelas. Bilang permisi ya dalam kelasnya nanti sama guru kelasnya. Terima kasih banyak ya Cia ya. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Nanti setelah ini Cia langsung masuk ke kelas ya, ikut pelajaran lagi ya. Nanti bilang permisi ke ibunya dan terima kasih karena sudah diberi waktu untuk